Nama Patrick Kluivert akhirnya terpilih menjadi pelatih timnas Indonesia. Tidak bertanya-tanya lagi, tidak penasaran lagi. Yang sekarang menjadi babak baru dari sepak bola Indonesia adalah bagaimana membawa timnas untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Betul. Yang tentu saja menjadi beban juga bagi Patrick Kluivert. Betul. Nah, kita akan membahas ini dengan sejumlah narasumber kita melalui daring. Sudah ada Pak Bambang Nurdiansa, pelatih sepak bola Indonesia, dan juga Bung Yusuf Kurniawan sebagai pengamat sepak bola. Selamat pagi Pak Beng dan Bung Yuke. Selamat pagi Mala Putri. Selamat pagi Mbak Yusuf. Oke, Pak Bambang, mungkin kita ke Pak Bambang dulu nih. Sebagai seorang pelatih, bagaimana Anda melihat sepak terjang dari Patrick Kluivert ini, meskipun mungkin karirnya mentereng nih di dunia pemain, tapi sebagai pelatih mungkin belum bisa dibuktikan kecemerlangannya. Bagaimana Pak Bambang melihatnya? Yang pertama, pelatih ini kan dari Belanda, pemain kita juga banyak dari Belanda. Terus pelatih ini juga kan didukung dengan 2 asisten yang juga cukup pengalaman. Artinya ya saya sebagai praktisi pelaku sepak bola yang mengharap dengan pelatih baru ini tim nasional kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Kan pelatih yang dari Belanda, diasporanya juga kebanyakan dari Belanda. Mudah-mudahan sih lebih cepat bekerja sama dengan baik dengan pelatih yang baru, karena memang pelatihnya kan dari Belanda. Saya sebagai praktisi atau pelaku sepak bola harapannya sih tim ini akan lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Oke, optimis tim ini akan lebih bagus ya Coach. Tapi Coach, kalau kita bandingkan, ini kan pelatihnya dari Belanda. Oke lah, mungkin pemain Belanda, pemain diaspora kita banyak dari sana begitu. Tapi kan mereka bermain dengan strategi Asia, permainan Asia selama ini yang diajarkan atau yang dilatih begitu oleh Coach Sintayong. Nah, apakah nanti transisi atau adaptasinya ini akan sulitkah kira-kira untuk dari permainan Asia ke total football misalnya? Apa akan lebih mudah dengan banyaknya diaspora kita dari sana? Harusnya tidak. Kemarin saya juga sudah bicara atau kita ngomong-ngomong sama Yusuf bahwa dengan pelatih Belanda ini sebetulnya mereka justru kembali dari cara-cara main yang sebenarnya. Tidak sulit sebetulnya. Yang saya bilang kemarin justru yang agak beradaptasi itu mungkin pemain lokalnya. Tapi kalau pemain Belandanya atau diasporanya sebetulnya dia balik, tinggal mengembalikan aja cara main yang selama ini dia dapat di Belanda sana. Saya pikir begitu. Ya Coach, mungkin Patrick Kluivert ini haruskah merombak total apa yang sudah diajarkan oleh Sintayong atau hanya menambahkan sedikit inovasi-inovasi begitu dengan gaya bermain Eropa? Selama ini biar Sintayong kan juga cara mainnya cara pemain Eropa, karena diasporanya kan rata-rata Eropa gitu. Saya pikir berubah total tidak, cuma memperbaiki yang kurang diperbaiki, yang sudah bagus saya pikir ditingkatkan. Kan ini waktunya tidak banyak untuk Patrick gitu loh. Jadi saya pikir perubahan secara ini tidak, hanya melanjutkan, dan mungkin yang lebih jelas itu adalah komunikasi yang mereka lakukan nanti, karena sekali lagi pelatih tim Belanda, pemainnya rata-rata dari sana, tidak sulit menurut saya. Untuk kedua ini ya, pelatih dan pemain. Baik. Oke, saya mau ke Bung Yuke. Bung Yuke, ini udah pasti ya karena sudah dirilis sama PSSI juga bahwa Kluivert in begitu ya, STY out begitu. Tapi ini yang tidak terduga adalah harusnya PSSI kan mengumumkan ini tanggal 12 menunggu Kluivert datang begitu. Tapi ternyata diumumkan lebih awal. Nah, kalau Bung Yuke sendiri melihat ada apa ini sebenarnya kok lebih awal menjawab pertanyaan publik soal siapa pengganti STY. Tapi nanti ditahan dulu jawabannya ya Bung Yuke. Kita akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut. Kami akan kembali.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau langsung ke Bung Yuke. Bung Yuke, ini lebih awal diumumkan Patrick Kluivert untuk menjadi pengganti Coach Sintayong. Nah, menurut Anda ada apa sebetulnya? Kenapa PSSI tiba-tiba mengumumkan lebih awal? Apakah untuk meredam keramaian di sosial media soal pertanyaan-pertanyaan soal siapa pelatih selanjutnya, atau bagaimana menurut pandangan Anda? Masih belum move on ya. Kalau saya pikir sih itu soal timing aja sih sebetulnya. Karena kan media luar sudah lebih dulu membocorkan. Jadi akhirnya dipercepatlah pengumumannya. Itu juga yang saya sayangkan sih ya. Harusnya PSSI terbuka aja waktu press con. Kalau memang sudah sudah pasti ya diumumkan aja. Toh tidak lama setelah Pak Ketua Umum melakukan press con muncul itu ya. Ciutan dari Fabrizio Romano gitu. Jadi, tapi itu bukan satu hal yang penting lah ya. Yang penting sekarang kita menatap ke depan, bagaimana dengan situasi baru seperti ini, kita responnya seperti apa. Karena yang paling urgent itu sekarang kita nih terpecah seolah-olah ya di publik. Ada yang STY lover yang nggak mau tahu dengan pergantian ini, kemudian menyerang akun-akun pemain diaspora gitu kan. Kemudian juga ada upaya-upaya untuk memotongkan GBK dan segala macam, itu yang saya kira aksi-aksi yang perlu kita luruskan gitu ya. Itu yang sangat penting karena pelatih datang dan pergi itu biasa. Kita respect dengan apa yang telah dicapai oleh STY, tapi kita juga harus respect juga dengan keputusan dan pertaruhan yang diambil oleh Ketua Umum dengan melakukan pergantian pemain. Jadi kita jangan sampai melukai timnas kita gitu. Kita tetap harus memberikan support. Betul. Tadi apa yang dikatakan Coach Bambang tuh benar sekali. Sekarang tinggal bagaimana Patrick Kluivert dan timnya cepat-cepat ya melakukan konsolidasi, terutama terhadap para pemain kita ya, untuk segera menuangkan ide dan gagasannya. Memang waktunya nggak banyak, waktunya memang relatif singkat. Nah, karena waktu yang singkat ini dengan kesamaan kultur, karena mayoritas pemain diaspora kita tuh dari Belanda, diharapkan bisa langsung Patrick Kluivert nih bisa nyetel gitu. Gimana caranya dengan waktu yang singkat, karena nanti mengumpulkan pemain paling 5-6 hari paling lama gitu ya sebelum pertandingan melawan Australia di game officially pada bulan Maret nanti ya, di mana itu sebagai ujian awal. Nah, Patrick harus segera dari sekarang nih melakukan komunikasi dengan pemain diaspora di Belanda, kan mereka berada di Eropa semua tuh. Jadi cepat sekarang menjalin komunikasi, membuat kesamaan visi gitu ya. Mungkin nanti prakteknya tinggal di Indonesia bagaimana Patrick ini melakukan adaptasi, perkenalan, penyesuaian, persamaan dengan para pemain domestik kita gitu. Jadi memang yang paling krusial nih bagaimana menyatukan visi pemain domestik kita, karena kalau pemain diaspora mungkin tadi di Coach Bambang sudah jelaskan nggak akan sulit ya, karena mereka tinggal mengulang aja materi permainan mereka seperti yang mereka kenal, bagaimana Belanda dengan permainan menyerangnya misalnya seperti itu. Jadi lebih ke taktikal sih kalau dengan pemain-pemain diaspora. Tapi kalau dengan pemain-pemain domestik kita itu yang penting ya, bukan cuma taktikal juga, tapi chemistry harus dibangun ya. Gimana caranya supaya para pemain lokal ini bisa cepat memahami keinginan baru ataupun filosofi baru dari Patrick Kluivert gitu sih. Ya Bu Yuke, kalau begitu artinya untuk chemistry sendiri mungkin akan lebih cepat blend dengan pemain-pemain diaspora yang sudah ada saat ini, karena memang mayoritas adalah Belanda begitu. Tapi bagaimana dengan taktik atau strategi yang akan diberlakukan untuk durasi yang beberapa waktu lagi ini akan menghadapi Australia? Apa yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang Patrick Kluivert ketika sudah bertemu dengan para pemain timnas ini? Ya, saya kira ini juga sudah menjadi bagian kalkulasi penunjukan Patrick Kluivert ya, dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Ini sudah dihitung nih risiko-risikonya gitu. Jadi kita tidak bisa menjudgment ataupun juga tidak bisa menjadi pesimis kemudian dengan persiapan yang terbatas. Kita tetap harus optimis karena memang ini waktu yang tersedia. Jadi seperti yang tadi saya bilang, Patrick Kluivert-nya harus cepat ya beradaptasi dengan para pemain karena dia sebagai sosok yang baru datang gitu. Dan tim ini sudah ada kan sebelumnya. Jadi dari sisi pelatihnya harus cepat untuk bergerak. Makanya kan tanggal 12 besok ya dia datang kan. Itu adalah bagian dari percepatan yang harus dilakukan walaupun pertandingannya baru Maret gitu. Kalau dari sisi taktik saya nggak bisa terlalu dalam ya karena itu bagian teknikal lah. Itu mestinya Coach Bambang tuh yang menjelaskan. Tapi intinya mereka akan bermain sebagaimana
potensi yang mereka punya. Kalau Belanda ini kan pemain Eropa ini kan bermainnya lebih terbuka, lebih lebih attacking gitu ya di depan bola gitu. Kalau misalnya kalau kemarin kan dengan STY cara mainnya lebih konservatif, lebih bertahan, lebih banyak di belakang bola itu yang mungkin dari sisi taktikal kurang nyaman gitu oleh dengan pemain diaspora. Mungkin dengan Patrick Kluivert yang filosofinya lebih terbuka, lebih attacking, ini potensi dan kreativitas para pemain diaspora kita bisa lebih maksimal. Mungkin ya harapannya seperti itu. Tinggal memang masalahnya trikinya di persiapan memang di waktu yang singkat. Tapi ya ini udah bagian dari pertaruhan yang diambil oleh federasi ya. Kita lihat aja nanti hasilnya.